terkait dengan prinsip umum dari pengelolaan kinerja pegawai. Jadi pengelolaan kinerja pegawai ini tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus bagaimana memenuhi dari ekspektasi pimpinan. Dan pengelolaan kinerja pegawai ini juga tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, tetapi ini juga menjadi sebuah instrumen nantinya untuk mengembangkan kinerja pegawai. Nah, teman-teman dari P3K paruh waktu, teman-teman P3K penuh waktu juga memiliki kewajiban untuk pengembangan kompetensi itu pemenuhan Bangkomnya 24 JP per tahun. Jadi lebih banyak dari kewajiban pemenuhan Bangkom untuk PNS yang 20 JP per tahun. Jadi jika ada webinar seperti ini ataupun dengan adanya bentuk-bentuk pengembangan kompetensi lainnya diharapkan teman-teman P3K bisa jauh lebih aktif karena memang untuk pemenuhan Bangkomnya lebih banyak dibandingkan dengan yang PNS. Nah, di dalam prinsip pengelolaan kinerja pegawai juga di sini menekankan terkait dengan pentingnya intensitas dialog pimpinan dan pegawai di dalam pengelolaan kinerja. Jadi di dalam Permen PAN RB tadi dijelaskan bahwa sebetulnya untuk pembagian kinerja ini dari pimpinan sampai dengan bawahan itu diwajibkan melakukan dialog kinerja. Jadi antara atasan dan juga dengan bawahan itu nanti di awal menentukan apa saja target-target yang akan dicapai, rencana-rencana aksi yang akan dicapai untuk pemenuhan dari target tahunan, itu semuanya tertuang di dalam dialog kinerja. Bahkan mungkin ada yang tidak tertuang secara tertulis di dokumen-dokumen perencanaan, baik itu cascading, perjanjian kinerja, tetapi jika memang itu sangat menunjang keberhasilan dari organisasi, itu wajib dituangkan dibahas di dalam dialog kinerja. Nah, kinerja individu ini juga tentunya harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Jadi tidak mungkin ada suatu organisasi itu dapat berhasil jika tidak didukung dari kinerja individu. Tidak akan mungkin sebuah organisasi mendapatkan capaian kinerja yang sangat baik ketika di bawahnya kinerja-kinerja individunya nilai kinerjanya tidak baik ataupun tidak sangat baik. Jika di bawah baik itu sangat mustahil jika kinerja organisasinya akan tercapai. Nah, jika memang kinerja organisasinya baik, sangat baik, itu tentu akan didukung juga dengan nilai kinerja individu yang baik dan sangat baik juga. Nah, selanjutnya kinerja pegawai ini mencerminkan hasil kerja. Jadi bukan hanya sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi hasilnya apa gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan sesuai dengan rencana baik itu bulanan, tahunan maupun sampai dengan harian. Karena untuk pelaporan kinerja saat ini tidak hanya tahunan saja, kalau mungkin sebelumnya nilai SKP itu penilaiannya hanya 1 tahun sekali. Nah, kemarin kita sempat melakukan 4 periode penilaian di dalam 1 tahun, dan untuk sekarang itu penilaian SKP ini atau di kinerja ini dilakukan per bulan. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 12 kali penilaian. Nah, kebetulan sekarang sudah ada di akhir Januari ya rekan-rekan semuanya. Jadi memang sebetulnya ini sudah masuk di dalam tahapan penilaian untuk periode bulan Januari di tahun 2026. Nah, selanjutnya dari manajemen kinerja ASN ini terdiri dari beberapa subsistem ya. Kita menggunakan aplikasi e-kinerja. Jadi mungkin yang pertama yang harus dipahami dulu di sini ada subsistem perencanaan. Nah, nanti di sini ada modul pengisian rencana hasil kerja mulai dari jabatan pimpinan tinggi sampai ke jabatan administrator atau jabatan fungsional. Nah, teman-teman semuanya juga wajib membuat matriks peran hasil. Ini nanti dari dialog kinerja, dari dokumen-dokumen perencanaan, dituangkan ke dalam cascading yang di dalamnya nanti sampai ke pembagian matriks peran hasil. Jadi dari pucuk pimpinan teratas sampai dengan pelaksana itu ada matriks peran hasil yang sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi nanti tidak akan ada yang tumpang tindih tugas fungsinya, tidak akan ada yang mengambil tugas fungsi yang lain, dan lain sebagainya. Itu semua sudah terukur rapi di dalam matriks peran hasil. Ini juga nanti akan memudahkan kita untuk memetakan indikator apa saja mungkin yang memang nanti menjadi salah satu target untuk realisasi dari kinerja kita. Lalu nanti ketika kita sudah menentukan matriks peran hasil, kita sudah tahu apa saja yang akan menjadi tugas kita selama 1 tahun itu,
Nah, nanti kita akan menginput di dalam e-kinerja. Nah, nanti untuk lebih detailnya di akhir nanti akan kita simulasikan. Ini prinsip-prinsip utamanya dulu mungkin yang harus dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Nanti ketika kita sudah menginputkan target-target, itu kita akan masuk ke dalam tahapan pengajuan SKP. Jadi nanti rencana hasil kerja kita di dalam 1 tahun itu apa saja, nanti tugas-tugas kita apa saja, itu lalu kita ajukan kepada pimpinan kita untuk selanjutnya dianalisis dan dilihat apakah sudah sesuai dengan target, apakah sudah mendukung kinerja organisasi. Nah, itu nanti akan disetujui dalam bentuk persetujuan SKP untuk atasan langsung dari teman-teman semuanya. Nah, sampai nanti di akhir ada pencetakan SKP. Dan sebetulnya untuk SKP dan dari e-kinerja ini sudah lebih memudahkan juga dan sudah lebih efisien. Tentunya tidak perlu dicetak pun SKP sebetulnya sudah terrecord di dalam SI-ASN masing-masing seluruh ASN. Jadi salah satu kelebihannya adalah kalau dulu kita menunggu proses penandatanganan yang cukup lama gitu ya, misalnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan e-kinerja ini itu sudah tidak diperlukan lagi karena memang semuanya sudah by system dan untuk penilaian sampai di penilaian akhir pun itu membutuhkan waktu yang cukup singkat. Nah, selanjutnya untuk subsistem pengembangan pegawai nanti ada modul pengisian rencana aksi, lalu juga bagaimana cara mengisi evidence dan juga bagaimana melakukan pemantauan kinerja. Nah, nanti ketika sudah disetujui SKP-nya oleh pimpinan, nah Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman itu wajib untuk menginput rencana aksi bulanan. Jadi nanti dari RHK tahunan ini harus di breakdown lagi untuk menjadi rencana aksi bulanan. Untuk mencapai kinerja atau capaian kinerja tahunan ini apa saja ya yang harus kita lakukan di dalam setiap bulannya. Nah, itu sampai akhir ya nanti dari rencana aksi bulanan ini akan turun menjadi progres harian. Apa saja yang teman-teman semuanya lakukan di dalam waktu 1 hari di 7,5 jam itu harus dilaporkan di aplikasi e-kinerja. Nah, selanjutnya subsistem dari penilaian kinerja ini nanti juga ada feedback tidak hanya dari kinerja saja, tetapi ada juga dari perilaku kerja yang tentu berpedoman kepada core value berakhlak. Nanti di sini atasan langsung dapat memberikan ekspektasi-ekspektasi khusus perilaku apa saja kepada teman-teman semuanya yang diharapkan oleh pimpinan itu dapat dipenuhi ekspektasinya dan itu nanti menjadi salah satu pertimbangan penilaian tidak hanya dari kinerja saja tetapi salah satunya dari perilaku kerja. Nah, selanjutnya untuk subsistem tindak lanjut, jadi untuk e-kinerja ini sudah terintegrasi dengan SIASN untuk layanan kepegawaian. Jadi nanti nilai SKP-nya Bapak dan Ibu semuanya ketika sudah dilakukan penilaian itu akan otomatis tersimpan atau terrekod di dalam aplikasi SIASN. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk penilaian juga untuk nanti ketika kita akan menggunakan manajemen talenta, di mana manajemen talenta ini terdiri dari 2 sumbu. Sumbu X itu adalah sumbu potensi dari hasil asesmen, salah satunya pendidikan, pengembangan kompetensi, dan juga untuk sumbu Y ini diambil salah satunya dari penilaian kinerja, yaitu SKP. Dan untuk teman-teman yang PNS, ini juga menjadi salah satu integrasi untuk kebutuhan pemberian tunjangan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, selanjutnya pentingnya dari manajemen kinerja SN itu apa? Yang pertama tentu untuk pengembangan karir PNS. Jadi untuk mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi berdasarkan kinerja tentu nilai dari kinerjanya ini harus baik. Nah, selanjutnya ketika nanti kita sudah menggunakan manajemen talenta, juga salah satu dasarnya untuk penempatan di dalam talent pool-nya adalah manajemen talenta. Untuk teman-teman PNS dan juga P3K penuh waktu, ini dijadikan dasar juga untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai. Lalu untuk penghargaan, ini diberikan pemberian penghargaan berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan juga transparan. Dan sanksi bagi PNS ataupun ASN dengan predikat kinerjanya kurang atau sangat kurang, ini dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian dan untuk teman-teman P3K sampai dengan pemutusan kontrak.
Nah, selanjutnya untuk interoperabilitas dari e-kinerja ini, jadi interoperabilitas ini adalah kemampuan berbagai sistem ya yang terhubung, bertukar data dan aplikasi ataupun organisasi menggunakan informasi secara efektif tanpa hambatan. Nah, ini yang pertama kita sudah melakukan interoperabilitas ini dengan SIASN. Nah, penilaian kinerja akan otomatis terkirim ke dalam SIASN masing-masing ASN, dan juga yang kedua selain dari SISN ada My ASN juga yang mungkin dapat diakses langsung oleh teman-teman semuanya, lalu bertukar data kinerja dengan manajemen talenta di Simata, dan yang terakhir adalah dengan aplikasi Smart Kinerja milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah di Januari 2026 ini untuk e-kinerja, pelaporan kinerja melalui e-kinerja PKN ini sudah dapat terhubung dan juga mengalir datanya, baik itu data tahunan, bulanan, maupun harian ke aplikasi Smart Kinerja. Nah, untuk yang memiliki akun Smart Kinerja, ini mungkin masih sementara untuk PNS dan P3K penuh waktu, tetapi insya Allah di 2026, teman-teman dari P3K paruh waktu juga akan kami buatkan akun Smart Kinerja. Karena cukup banyak, ada 5.812 tambahan, tetapi di tahun ini nanti juga akan diberikan akun untuk Smart Kinerja. Sama sebetulnya untuk penilaian dari kinerja, pelaporan kinerja, hanya saja berbeda platform karena kita lebih dulu menggunakan Smart Kinerja dibanding e-kinerja. Tetapi alhamdulillah di 2026 ini kami sudah berhasil mengintegrasikan pelaporan kinerja milik BKN dan juga milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Lalu urgensi untuk kepatuhan penyusunan SKP ASN ini apa saja? Yang pertama tentu ini menjadi penilaian kinerja dan perilaku kinerja pegawai. Jadi tadi sudah disampaikan tidak hanya dari hasil kinerjanya saja, tetapi perilaku kerjanya pun dinilai di sini apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, ataupun di atas ekspektasi yang diberikan oleh atasan langsung. Nah, di 2026 ini juga sudah kami lakukan uji coba untuk penilaian perilaku 360 derajat. Jadi nanti teman-teman tidak hanya bisa menilai rekan sejawat saja, tetapi juga bisa menilai atasan langsung dan juga bisa menilai bawahan bagi yang sudah memiliki bawahan. Nah, selanjutnya selain penyusunan SKP kinerja ini juga nanti akan menjadikan dasar untuk pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai khususnya untuk PNS dan P3K penuh waktu. Pengembangan karir dan promosi dan juga mutasi dan juga manajemen talenta ASN dan perpanjangan perjanjian kerja ini khusus untuk P3K. Nilai SKP ini akan menjadi pertimbangan utama untuk nanti perpanjangan perjanjian kerja saat kontrak dari teman-teman sudah habis. Nah, lalu hal-hal utama atau penting apa saja nih yang kita wajib ketahui untuk menyusun SKP? Nah, yang pertama cascading ya. Jadi dokumen cascading ini adalah berasal dari dokumen-dokumen perencanaan yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara hierarki mulai dari dokumen perencanaan yang paling tinggi sampai dengan dokumen perencanaan yang ada di perangkat daerah masing-masing. Nah, jadi tentunya cascading ini untuk penyusunan SKP itu harus selaras dan diturunkan secara berjenjang dari sasaran kinerja organisasi sampai dengan ke individu ASN. Artinya di sini SKP ini tidak berdiri sendiri masing-masing pegawai, tetapi harus mengacu kepada RPJMD, Renstra dari perangkat daerah, lalu perjanjian kinerja dari kepala perangkat daerah, sampai dengan sasaran kinerja dari atasan langsung yang mungkin ini bisa di breakdown habis saat teman-teman semuanya melakukan dialog kinerja. Jadi harus selaras, tersusun dengan rapi dari mulai pucuk pimpinan yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah. Nah, itulah pentingnya dari dokumen cascading. Dan selanjutnya ada perjanjian kinerja. Jadi perjanjian kinerja ini komitmen formal ya. Jadi antara pegawai dengan atasan langsung dan juga di dalamnya terdapat target kinerja yang akan dicapai di dalam periode waktu 1 tahun. Di dalamnya memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, dan juga target-target jelas dan terukur.
Nah, perjanjian kinerja ini juga menjadi dasar dalam menyusun SKP sekaligus menjadi alat kontrol dan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, baik atasan maupun bawahan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana keberhasilannya diukur. Jadi, ini merupakan guideline-guideline atau pedoman-pedoman yang memang nanti kita untuk menginputkan e-kinerja harus terhubung dan terkoneksi juga antara rencana hasil kinerja pimpinan dengan rekan-rekan yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya di dalam Permen-Pan RB terkait dengan pengelolaan kinerja, ada matriks peran hasil. Jadi ini matriks peran hasil ini digunakan untuk memetakan peran setiap pegawai. Jadi melalui matriks ini kita dapat melihat peran kita itu yang utamanya apa, lalu kontribusi hasil kerjanya seperti apa, dan juga keterkaitan tugas jabatan dengan output dan outcome organisasi. Artinya kita harus mengetahui tugas fungsi kita sesuai dengan jabatan yang diampu. Nah, matriks peran hasil ini juga membantu memastikan SKP yang disusun relevan dengan jabatan. Jadi nanti tidak ada istilahnya jabatannya mungkin jabatan sebagai analis, tetapi untuk matriks peran hasilnya atau tusi-tusi yang diisinya di sana tidak sesuai dengan peran sebagai analis. Misalnya salah satu contohnya, tidak tumpang tindih, jadi tidak akan overlap antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya karena dari awal tahun sudah di breakdown dengan jelas tugas saya apa yang saya ampu gitu. Jadi tidak akan ada overlapping atau tumpang tindih untuk kinerja. Dan selanjutnya benar-benar mencerminkan kontribusi yang nyata pegawai terhadap kinerja dan unit kerja. Nah, di dalam matriks peran hasil ini ada yang namanya dialog kinerja. Jadi, dialog kinerja ini tidak kalah penting juga bahwa merupakan proses komunikasi dua arah antara atasan dan pegawai yang dilakukan secara berkala. Jadi dialog kinerja ini tidak hanya dilakukan di awal saja sebetulnya, tetapi bisa dilakukan juga di saat proses penilaian ataupun pemantauan dari kinerja. Artinya komunikasi antara atasan dan bawahan itu harus berjalan dengan baik dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kendala, hambatan yang dicapai, apakah nanti misalnya terlalu banyak pekerjaan yang diampu atau hal-hal lainnya yang memang dapat dibahas di dalam dialog kinerja. Nah, dialog kinerja ini tujuannya apa? Yang pertama, untuk menyepakati target-target kinerja. Jadi dari awal tahun, target kita di dalam satu tahun ini apa, dan per bulannya itu apa saja, itu sudah disepakati di dalam dialog kinerja. Artinya jika dilakukan dengan baik, dialog kinerja ini tentunya akan mengurangi berbagai macam mispersepsi ya terkait dengan capaian-capaian kinerja dalam waktu satu tahun. Memantau progres pelaksanaan SKP. Nah, nanti di dalam penilaiannya per bulan itu dilakukan dialog lagi, misalnya apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja mungkin yang harus dioptimalkan, itu dilakukan dialog kinerja. Mengidentifikasi kendala dan solusi dan juga memberikan umpan balik dan pembinaan kinerja. Nah, sebagai atasan langsung ini diwajibkan memberikan feedback atau umpan balik, baik itu dari hasil capaian kinerja, laporan yang disampaikan, dokumen yang dilaporkan, dan juga dari ekspektasi-ekspektasi khusus terkait dengan perilaku yang sudah disampaikan di awal saat menyusun SKP. Nah, dengan dialog kinerja ini, penilaian kinerja tidak lagi bersifat administratif, tetapi menjadi proses pembinaan yang berkelanjutan, jadi menjadi sebuah rangkaian. Nah, tentu di sini untuk penyusunan SKP ini tidak hanya bagi teman-teman P3K teknis saja, tapi di sini juga ada teman-teman P3K dari guru-guru ya, dari sekolah, tadi saya lihat, dan mungkin untuk teman-teman P3K yang di sekolah ini tentu memiliki sedikit perbedaan karena menyusunnya tidak di e-kinerja langsung ya, tetapi mengerjakannya di platform Ruang GTK milik Kemendikbud yang guru dan tenaga kependidikan, jadi disusun di sana dan untuk nantinya akan dialirkan ke dalam e-kinerja. Nah, untuk yang kecuali tenaga dinas pendidikan yang non-guru seperti operator layanan di sekolah, penjaga sekolah, dan lain-lain itu langsung menggunakan platform e-kinerja. Nah, untuk pelaporannya juga mungkin nanti dari ruang GTK ini akan dialirkan
ke platform dari e-kinerja, namun dipastikan seluruh data sudah padan dan selaras ya, baik itu data jabatan maupun unit organisasi yang diampu oleh rekan-rekan semuanya. Nah, untuk kinerja pegawai ASN ini terdiri dari dua penilaiannya. Yang pertama itu adalah yang dinilai hasil kerja, yang kedua perilaku kerja. Hasil kerja ini menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja individu yang tertuang di dalam SKP. Nah, ini terdiri dari capaian rencana hasil kerja, nanti dilihat kesesuaian antara target dan juga realisasi. Aspek kinerja dapat dipilih itu baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jadi nanti apakah bentuk pelaporannya dalam bentuk jumlah, volume, atau output kerja, baik itu dokumen, laporan, kegiatan yang mungkin nanti akan menjadi aspek kinerja yang dinilai. Dan juga tentu kualitasnya dilihat bagaimana mutu hasil dari pelaporan, ketepatannya, dan juga kesesuaian standar yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Nah, manfaat dan dampak dari hasil kerja pun harus berdampak nyata terhadap unit kerja dan juga organisasi. Dan untuk hasil penilaian bulanan nanti sampai dengan final tahunan ini akan ada kategori 3 hasil kategori kerja. Yang pertama di bawah ekspektasi, yang kedua sesuai ekspektasi, yang ketiga di atas ekspektasi. Tentu ini diberikan oleh atasan langsung dari rekan-rekan semuanya. Nah, lalu selanjutnya ada perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini mencerminkan sikap, etika, dan cara ASN dalam melaksanakan tugas yang mengacu pada core values ASN berakhlak. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kategorinya sama, jadi nanti ada yang di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan juga di atas ekspektasi. Nah, ini nanti akan dipetakan di dalam kuadran kinerja. Nanti di sini terdiri dari hasil kerja dan juga perilaku kerja. Nanti dilihat, dapat dilihat di sini tidak semuanya yang ketika hasil kerjanya di atas ekspektasi itu dapat predikat yang baik. Nah, di sini bisa kita lihat ketika seseorang memiliki hasil kerjanya di atas ekspektasi, diberikan penilaian, tetapi perilakunya di bawah ekspektasi, tentu nanti hasil kerjanya itu akan kurang atau misconduct. Jadi tidak selalu yang hasil kerjanya itu baik ataupun sangat baik, itu juga akan otomatis predikat nilai SKP-nya itu akan menjadi baik atau sangat baik, tidak. Tetapi harus mempertimbangkan atau melihat dari dua hasil kerja dan juga perilaku kerja. Harus dari dua unsur ini terpenuhi. Nah, baik itu ketika hasil kerjanya sesuai ekspektasi, perilaku kerjanya juga sesuai ekspektasi. Nah, itu ada di dalam SKP-nya, ada di dalam kategori baik. Begitu juga ketika hasil kerjanya di atas ekspektasi dan perilaku kerjanya, tetapi di sini juga sesuai ekspektasi, ini masuk ke dalam kategori baik. Nah, sangat baik berada ketika seseorang pegawai itu ada di dalam kategori hasil kerjanya di atas ekspektasi dan juga perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Nah, di dalam pemberian dari penilaian hasil kerja ini tentunya atasan langsung pun harus berhati-hati dan sangat mempertimbangkan dari evidence-evidence yang diunggah oleh teman-teman ASN semuanya. Apakah memang evidence yang diunggahnya sudah sesuai untuk mendukung capaian kinerja organisasi atau hanya tugas rutin yang memang tidak berdampak misalnya terhadap capaian organisasi, itu pun harus diperlihatkan dan juga ditelaah dengan baik di dalam memberikan penilaian atau predikat kinerja dalam penilaian SKP. Nah, jadi nanti hasil kerja dan perilaku kerja ini tentu sangat berperan penting di dalam capaian kinerja. Jadi tidak hanya hasil kerja saja, perilaku kerja pun ini memiliki bobot yang cukup tinggi di dalam pencapaian predikat penilaian SKP. Nah, ini untuk periode penilaian SKP di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara bulanan. Dan untuk penilaian di akhir atau final itu dilakukan di akhir tahun. Jadi sehingga di dalam satu tahun di 2026 ini terdapat 13 kali penilaian kinerja terdiri dari 12 penilaian bulanan dan satu penilaian final tahunan. Nah, nanti sebetulnya amanat dari penilaian bulanan ini ketika
penilaian periodik setiap bulan, misalnya di bulan Januari ketika targetnya tidak tercapai, rencana aksinya tidak sesuai, dapat diberikan predikat misalnya di bawah ekspektasi. Diharapkan dengan pemberian predikat ini di bulan selanjutnya ini dapat ada peningkatan kinerja dari pegawai tersebut. Jadi nanti di dalam 12 bulan ini terdapat penilaian-penilaian yang mungkin dapat dinamis ya. Jadi tidak harus selalu konstan penilaiannya, tapi disesuaikan dengan kondisi real yang memang sesuai dengan capaian dari pegawai itu. Nanti di akhir yang menjadi final tahunan adalah penilaian final SKP di akhir tahun. Itu yang menjadi nilai raport dari nilai SKP teman-teman ASN semuanya. Jadi nanti di 12 penilaian ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan capaian-capaian, tetapi nanti untuk penilaian final merupakan nilai kumulatif dari 12 bulan penilaian kinerja ASN. Nah, untuk pelanggaran kepatuhan dari pelaporan dan penyusunan SKP ini sebagaimana telah disampaikan di siaran pers BKN nomor 017 rilis BKN di tahun 2022 tanggal 22 Juli. Jadi yang pertama nanti akan berdampak kepada nilai indeks profesionalitas ASN yang rendah ketika capaian nilai kinerjanya ada di bawah ekspektasi. Lalu mendapatkan sanksi administratif yaitu hukuman disiplin ini untuk yang rekan-rekan PNS dan P3K jika tidak menyusun atau melaporkan SKP di dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk teman-teman yang PNS tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat karena kinerja ini sudah terhubung langsung dengan SI-ASN dan untuk yang paling berat dapat diberhentikan sebagai ASN. Jadi ini cukup sangat penting untuk pelaporan kinerja bagi ASN. Nah, selanjutnya untuk penilaian kinerja kita masuk ke dalam yang lebih khusus ini terkait dengan P3K. Tujuan penilaian kinerjanya berdasarkan pasal 35 di PP 49 tahun 2018. Penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas di sana prestasi kerja yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kerja antara P3K dan pejabat pembina kepegawaian. Sebagaimana diketahui teman-teman sudah diberikan kontrak perjanjian kerja dan mulai dari 1 Januari 2026 teman-teman diwajibkan, teman-teman P3K paruh waktu diwajibkan untuk menyusun SKP. Nah, tujuannya juga ini untuk memastikan kesesuaian antara target yang disepakati dengan hasil kerja aktual yang dicapai. Lalu dasar dan mekanisme penilaian, ini nanti penilaian kinerja P3K dilakukan ada di level tingkat individu dan juga di level tingkat unit atau organisasi. Tentunya memperhatikan target sasaran kinerja, hasil dan manfaat, dan juga perilaku kerja pegawai. Nah, pelaksanaan penilaian kinerja didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung P3K. Jadi masing-masing di perangkat daerah sudah memiliki atasan langsungnya yang sudah didelegasikan dari pejabat pembina kepegawaian atau dari Bapak Bupati Bandung Barat. Nah, pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk teman-teman P3K ini akan digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kinerja, nanti pemberian tunjangan untuk teman-teman P3K penuh waktu, dan juga pengembangan kompetensi dari teman-teman P3K. Nah, dengan demikian penilaian kinerja menjadi dasar utama keberlanjutan hubungan kerja P3K. Nah, selanjutnya di dalam perjanjian kerja P3K ini berdasarkan Permenpan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2024 ini tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara di pasal 60 ada masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi nanti akan dilihat ketika memang organisasinya masih membutuhkan, tetapi berdasarkan penilaian kinerjanya ternyata tidak cukup baik untuk menunjang kinerja organisasi, itu dapat dijadikan pertimbangan juga untuk perpanjangan atau pemutusan dari perjanjian kerja. Nah, perpanjangan masa perjanjian kerja antara P3K dan PPK itu didasarkan pada pencapaian penilaian kinerja sesuai dengan kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.
Nah, penentuan dari perpanjangan masa perjanjian kerja juga dilakukan berdasarkan pertimbangan dari jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian atau dalam jangka waktu tertentu, dari jenis jabatan, dari prediksi beban kerja, ketersediaan anggaran instansi, dan juga batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Nah, persetujuan perpanjangan masa kerja perjanjian kerja ini sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN. Nah, untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K, ini ada pemutusan dengan hormat dan pemutusan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 53 ayat 1 di PP 49 tahun 2018. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, P3K meninggal dunia, permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani. Dan pemutusan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini dapat diberlakukan apabila dijatuhi hukuman pidana tertentu, melakukan pelanggaran disiplin berat, dan tidak memenuhi target kinerja sesuai perjanjian kinerja. Nah, jadi di sini salah satu fungsi dari SKP e-kinerja yang disusun oleh rekan-rekan semuanya adalah saat nanti akan dilakukan perpanjangan perjanjian kerja dan dapat dilakukan pemutusan hubungan jika tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, ketentuan ini diperjelas dalam pasal 60 bahwa pemutusan hubungan kerja karena tidak tercapainya target kinerja harus didasarkan pada hasil penilaian kinerja atau SKP. Jadi ini menjadi salah satu dasar yang sangat penting di dalam menentukan perjanjian kerja bagi P3K di kemudian hari. Nah, selanjutnya masa perjanjian kerja dan perpanjangan di dalam berdasarkan Perpres RB nomor 6 tahun 2024, masa perjanjian kerja P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, ini tadi sudah disampaikan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan perpanjangan perjanjian kinerja. Dan untuk pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, ini akan sudah diatur juga di keputusan Menpan RB nomor 6 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di pasal ke-28 ini sudah disampaikan, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Jadi dua hal ini merupakan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi salah satu syarat pertimbangan selain dari ketersediaan anggaran, yaitu dari hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Nah, pengisian aspek dan indikator kinerja individu, jadi di dalam pengisian aspek ini, pada aplikasi e-kinerja BKN, ASN dapat memilih salah satu aspek, baik itu aspeknya kualitas ataupun kuantitas. Nah, pemilihan masing-masing aspek disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang ditetapkan. Apakah akan memilih aspek kuantitas jika indikator kinerjanya diukur berdasarkan jumlah, volume, atau capaian numerik, ataupun aspek kualitas jika indikator kinerjanya diukur berdasarkan mutu hasil kerja, baik dari segi ketepatan, kesesuaian, ataupun capaian persentase. Nah, dengan demikian tidak diperlukan pengisian kedua aspek yang bersamaan agar penilaian kinerja lebih fokus dan relevan sesuai dengan substansi indikator kinerja individu. Nah, di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Jadi nanti hal-hal yang harus dipahami dulu oleh rekan-rekan semuanya adalah yang pertama terkait dengan rencana hasil kerja. Jadi rencana hasil kerja ini adalah rumusan hasil kerja yang akan dicapai oleh ASN dalam satu periode penilaian kinerja. Ini diturunkan dari sasaran kinerja atasan secara berjenjang. Nah, tentunya rencana hasil kerja ini juga harus mengintervensi dari rencana hasil kerja pimpinan. Jadi harus terdapat keselarasan antara RHK pimpinan dan juga RHK teman-teman yang dituliskan di dalam e-kinerja. Nah, di dalam RHK ini nantinya inti dari penyusunan SKP ditekankan bahwa RHK ini harus relevan dengan tugas jabatan, lalu mendukung sasaran kinerja organisasi dan dapat diukur dan dinilai. Jadi di dalam satu SKP, RHK ini dapat dibagi menjadi dua.
Nah, banyak pertanyaan bagaimana ketika kita misalnya diberikan tugas-tugas yang sebetulnya itu bukan tugas utama kita. Nah, RHK ini ada dua jenis, jadi ada RHK utama dan juga ada RHK tambahan. RHK utama itu melekat pada jabatan, jadi dilaksanakan secara rutin sebagai kontribusi langsung terhadap kinerja individu pegawai. Nah, itu hasil kerjanya langsung mendukung sasaran organisasi sesuai dengan tugas fungsinya itu adalah RHK utama. Mungkin contoh konkretnya untuk guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP, untuk tenaga administrasi menyusun atau mengelola dokumen sesuai dengan ketentuan, itu tentu menjadi RHK utama. Nah, jika nanti di dalam e-kinerja ini ada RHK tambahan, lalu seperti apa untuk yang RHK tambahan? Nah, untuk RHK tambahan itu sebetulnya penugasan lain di luar tugas pokok jabatan, tetapi sifatnya strategis, insidentil, dan masuk ke dalam kategori capaian kinerja. Jadi dapat berdampak kepada kinerja organisasi. Nah, ini juga contohnya mungkin dapat seperti menjadi pengurus organisasi profesi ASN. Tidak berdampak langsung terhadap organisasi, tapi itu menjadi salah satu penilaian kinerja karena masih berhubungan dengan tugas kedinasan. Menjadi koordinator penggalangan dana bantuan, misalnya untuk bencana di level Pemda. Ketika ditunjuk menjadi koordinator, itu juga menjadi salah satu RHK tambahan, dan itu dapat dinilai ketika ada surat tugas, ada dokumentasi kegiatan, tidak berdampak langsung terhadap perangkat daerahnya, tetapi itu dinilai kinerja karena masih ada korelasinya dengan tugas kedinasan. Nah, RHK ini nantinya merupakan capaian yang akan rencana-rencana yang akan dikerjakan atau ditargetkan selama 1 tahun. Dan untuk RHK ini nanti akan diturunkan kembali ke dalam rencana aksi bulanan. Jadi RHK ini harus dibagi menjadi rencana aksi bulanan. Fungsinya untuk apa? Untuk membagi target tahunan menjadi target bulanan, memudahkan pemantauan, memudahkan pengendalian, dan juga menjadi dasar di dalam pengisian progres kinerja. Nah, rencana hasil kerja nanti bahasa ataupun kalimatnya tentu itu tidak sama dengan rencana aksi bulanan. Karena kalau untuk RHK tahunan, itu tujuan kinerja yang ingin dicapai, cita-cita besarnya apa, tetapi untuk rencana aksi bulanan itu adalah tahapan kerja yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti di dalam setelah Bapak dan Ibu menginput rencana hasil kerja, lalu juga ada target tahunan, ada rencana aksi bulanan. Kinerja BKN sudah mengukur pelaporan kinerja itu sampai ke dalam fitur progres harian. Nah, jadi nanti di dalam e-kinerja terdapat fitur progres harian itu berisi tentang pencatatan pelaksanaan kegiatan dan capaian kerja ASN secara berkelanjutan setiap hari. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu semuanya melaporkan tugas-tugas apa saja yang dikerjakan, itu sampai dengan di sana ada indikator ya yang mencapai 100% setiap hari di dalam 7,5 jam. Nah, tentunya progres harian ini berfungsi untuk apa? Untuk mendokumentasikan proses kerja ASN, menjadi bahan evaluasi, dan juga mendukung penilaian kinerja yang objektif berbasis data. Karena di sana teman-teman semuanya diwajibkan untuk mengunggah evidence dalam bentuk dokumentasi. Misalnya jika menghadiri sebuah kegiatan tentu ada undangannya, ada laporannya, ataupun ada draft-draft dokumen yang disusun setiap harinya, dan itu merupakan salah satu bentuk evidence di dalam progres harian. Jadi penting untuk dipahami juga bahwa progres harian ini bukan hanya sekedar absen atau daftar kegiatan, tetapi harus menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan pencapaian RHK yang sudah ditetapkan di awal tahun. Nah, diharapkan dengan progres harian ini, pengelolaan kinerja menjadi lebih terukur, lebih transparan. Jadi diwajibkan membuat seperti buku harian ya, daily activity. Hari ini kita apa saja yang dilakukan. Nah, tentu jika kita memang sudah sesuai melakukan pekerjaan dengan tugas dan fungsi kita, itu tidak akan kesulitan menuangkan sampai dengan keharian. Nah, biasanya kesulitan-kesulitan itu terjadi ketika kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan
di dalam satu hari ini untuk menunjang dari rencana aksi bulanan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin rutin pun tentu setiap hari akan berbeda karena apakah mungkin jika mengelola kepegawaian yang dilayaninya berbeda, jenisnya berbeda. Nah, itu juga akan menjadi bahan-bahan untuk pelaporan di progres harian. Nah, tetapi kalau misalnya kita di dalam satu minggu itu kurang jam kerjanya gitu ya, jadi lebih banyak misalnya jam kosongnya dibandingkan melakukan pekerjaan, tentu nanti akan bingung ketika membreakdown ke dalam progres harian apa saja. Begitu juga ketika nanti dari atasan tidak membagi secara penuh di dalam dialog kinerjanya, diberikan satu pekerjaan yang dalam satu bulan sebetulnya itu bisa selesai dalam waktu 2 minggu misalnya. Itu dapat terlihat ketika nanti kesulitan di dalam pelaporan progres harian. Nah, di sana juga ada kendali ataupun pengawasan dari atasan langsung untuk melihat bukti-bukti evidence, jangan sampai mengunggah evidence yang sama berulang-ulang setiap hari. Nah, tentunya untuk pengendalian dan pengawasan itu dikembalikan lagi kepada atasan langsungnya karena memang sudah menjadi kewajibannya untuk menilai dan juga memantau, memonitoring evaluasi dari kinerja bawahannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan e-kinerja ini, terutama untuk pengelolaan data profil di e-kinerja. Di dalam e-kinerja itu ada fitur edit profil. Nah, kami tidak memperkenankan untuk mengubah data profil secara mandiri di aplikasi e-kinerja karena itu dapat berdampak pada ketidaksesuaian penilaian kinerja dan data-data kinerja. Jadi sekarang nanti silahkan login, nanti mungkin setelah acara webinar ini dilihat kembali, dicek kembali apakah data-data existing sekarang yang ada di dalam akun e-kinerjanya Bapak dan Ibu semuanya sudah sesuai atau belum. Pastikan nama, data jabatan, unit organisasi itu sudah sesuai. Jika ada perbedaan data, baik itu misalkan, oh ternyata jabatan yang saya ampu belum sesuai di e-kinerja, karena kan semuanya mengambil data dari SIASN, itu segera lakukan mengajukan perbaikan data ke BKPSDM terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada dibantu oleh bidang yang memang di bidang PPI yang dapat membantu untuk memperbaiki dari data-data yang belum sesuai di e-kinerja. Kenapa kita tidak memperkenankan untuk melakukan edit profil secara mandiri? Karena itu akan mengganggu data-data kepegawaian Bapak dan Ibu ketika nanti sudah menyusun e-kinerja dalam waktu 1 tahun, itu di finalnya nanti akan bermasalah ketika datanya tidak sesuai. Karena edit profil ini sifatnya itu temporer atau sementara. Jadi nanti akan kembali lagi kemungkinannya ke data existing yang nanti akan menyulitkan Bapak dan Ibu sendiri di dalam melakukan pelaporan. Jadi lebih baik ketika nanti sekarang tidak sesuai, Bapak dan Ibu jangan takut karena besok sudah akan tanggal 31 Januari. Misalnya saya belum menginput kinerja karena belum sesuai. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Nanti kami akan inventarisir mana saja yang memang belum dapat menyusun kinerja itu karena ketidaksesuaian nama jabatan, ketidaksesuaian unit organisasi. Misalnya itu akan kami padankan terlebih dahulu agar nanti ke depannya Bapak dan Ibu tidak sulit untuk melakukan pelaporan. Hal-hal sistem seperti ini mungkin sebetulnya bisa dikatakan mungkin tidak begitu besar, tetapi jika sudah berkenaan dengan dua sistem, itu akan berdampak sangat besar di dalam proses integrasi. Jadi nanti keberhasilan integrasi ini sangat ditentukan oleh dari kesesuaian data dari Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya, aduh ada yang belum sesuai, Bapak dan Ibu boleh hubungi pengelola kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Unit organisasi saya belum sesuai, SKP saya belum berada tepat di bawah atasan langsung saya, misalnya malah tertarik ke pimpinan yang paling atas. Itu tidak perlu khawatir, nanti cukup diinventarisir, nanti kami yang akan menyampaikan bahwa kekurangan dari pemenuhan SKP penyusunan di bulan Januari misalnya karena dikarenakan kendala baik itu perbedaan data jabatan, perbedaan honor, dan lain sebagainya, nanti itu akan kami sampaikan. Yang terpenting keberhasilan dari sebuah sistem informasi, keberhasilan dari sebuah integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, itu adalah data. Jadi data Bapak dan Ibu semuanya dipastikan harus sesuai dan relevan dengan kondisi existing saat ini. Jika ada perbedaan tidak sesuai data jabatannya, jangan
sekali-sekali diedit profilnya karena nanti tidak akan sesuai dengan tugas fungsinya juga gitu. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki dulu, itu yang harus disesuaikan terlebih dahulu.